Oke, sekarang kita masuk ke materi gerak jatuh bebas GJB. Setelah sebelumnya ada 2 materi tentang gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah. Nah, terakhir ini tentang gerak jatuh bebas ya. Kita langsung saja di ciri yang pertama, ini dicatat ini. Kecepatan awal benda sama dengan 0. Kecepatan awal benda sama dengan 0. Artinya apa? Ketika benda jatuh ke bawah, itu kecepatannya sama dengan 0. Artinya apa? Dia tidak dilempar. Dia jatuh sendiri, tapi tidak ada kecepatan awalnya, ya. Dia jatuh sendiri tanpa kecepatan awal atau tidak dilempar. Itu dia definisinya. Nah, selanjutnya ciri yang kedua itu gerak jatuh bebas selalu searah dengan percepatan gravitasi. Jadi ketika benda jatuh ke bawah, sebuah benda jatuh ke bawah, kecepatan awalnya itu sama dengan 0, jatuh bebas. Nah, arah gravitasi itu adalah searah ke pusat bumi. Ini arah gravitasinya. Ya, karena bendanya jatuh ke bawah, gravitasinya juga jatuh ke bawah, dia searah, maka rumusnya akan bernilai positif. Gerak jatuh bebas selalu searah dengan percepatan gravitasi. Sudah pasti dong, karena bendanya jatuh ke bawah, arah gravitasinya juga ke bawah. Selanjutnya, ciri yang terakhir, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi. Ini juga sama rumus GVB dan GVA kemarin. A sama dengan G. Ini diadopsi sebenarnya yang A digunakan pada gerak lurus, kalau gravitasi digunakan pada gerak vertikal. Karena A gerak bendanya mendatar, kalau gravitasi gerak bendanya ke bawah. Sama juga seperti S untuk gerak lurus, tapi kalau gerak vertikal itu digunakan ketinggian. S jarak jika mengukur jarak benda, H jika mengukur ketinggian benda yang jatuh ke bawah atau ketika dilempar ke atas. Itu dia ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Contoh dari gerak jatuh bebas itu adalah ketika ada buah yang jatuh dari dahannya. Kalau jatuh dari dahannya berarti tidak ada yang melempar, artinya kecepatan awalnya sama dengan 0. Nah, ketika dia jatuh dan sampai di bumi, itu kecepatan akhirnya nilainya maksimum. Artinya dia paling cepat. Kenapa? Karena gerak vertikal ke gerak jatuh bebas ini itu adalah gerakan yang dipercepat, bukan diperlambat. Kenapa dipercepat? Karena tadi sudah kita jelaskan juga, ketika benda jatuh ke bawah, dia akan dibantu lagi dengan gravitasi yang arahnya juga ke bawah. Maka gerakannya akan semakin lebih cepat. Maka dari itu nilai gravitasinya positif. Beda dengan gerak vertikal ke atas yang dilempar ke atas tapi arah gravitasinya ke bawah. Karena berlawanan, maka nilai nilai gravitasinya itu negatif. Jadi dia seperti itu penjelasannya. Nah, untuk rumusnya ini adalah rumus gerak vertikal ke bawah yang positif. Kalau gerak vertikal ke atas dia negatif. Gerak jatuh bebas itu diadopsi dari rumus gerak vertikal ke bawah yang nilainya positif. Tapi ada satu syaratnya. Gerak jatuh bebas syaratnya tadi yang pertama adalah V0 sama dengan 0. Ini lihat. Rumus yang pertama VT sama dengan V0 ditambah G dikali T. Jika nilainya V0 sama dengan 0, maka rumusnya menjadi VT sama dengan 0 ditambah G dikali T. Karena 0 itunya bisa habis, maka rumusnya menjadi VT sama dengan G dikali T. Ini rumus yang pertama. Untuk rumus yang kedua, perhatikan. Tetap syaratnya V0 sama dengan 0. Berarti V0 kuadratnya itu
sama dengan 0. Maka rumusnya menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadratnya habis karena dia nilai 0. Jadi tidak harus ditulis. Langsung saja rumusnya menjadi 2 dikali G dikali H. Nah terakhir sama V0 nilainya adalah 0. H sama dengan V0 0 dikali T 0. 0 dikali T hasilnya 0, jadi nggak usah pala ditulis. Langsung saja rumusnya menjadi setengah dikali G dikali T kuadrat. Oke, untuk lebih lengkapnya ini dia rumusnya. Oh, ini dia rumusnya, maaf. Nah, rumus gerak jatuh bebas nih dia. V sama dengan G dikali T, H sama dengan setengah GT kuadrat, V kuadrat sama dengan 2GH. V itu adalah VT sama kecepatan akhir, G gravitasi yang nilainya 10 jika tidak dituliskan di rumus, H itu ketinggian atau kedalaman, V kecepatan akhir, T itu adalah waktunya. T adalah waktunya yang satuannya sekon. Jadi itu saja. Nanti silahkan dicatat penjelasan yang sudah saya berikan, syaratnya tadi, baru kemudian ini rumusnya, ini keterangan rumusnya, ya. Ini penjelasannya nggak usah pernah dicatat, langsung saja catat ini gerak jatuh bebas, baru ini gambarnya, lalu kemudian jelaskan dengan bahasa kalian sendiri. Ini syarat yang ketiga, ini syarat yang kedua, ini syarat yang pertama. Silahkan ditulis dan diringkas. Oke, tetap nanti catatannya kita koreksi. Jadi jangan lupa untuk diselesaikan.